Halo sahabat para penggemar catur yang saya hormati, dan saya cintai dari lubuk hati yang paling dalam. Saya juga sering bertarung di lapangan, seperti di warung kopi, dan saya akan bagikan pengalaman pahit ini di media seperti plafon YouTube. Sehingga kalian bisa baca strategi lawan, dan memecahkannya, dengan cara tonton video ini sampai selesai, dan Anda akan menemukan jawabannya di sana. So, di sini kita bermain sebagai hitam, lawan membuka E4, dan kita balas E5. Di tahap selanjutnya putih tidak bisa asal melangkah saja, berdasarkan pola pemikiran dia sendiri, karena jika dia menyimpang, kita akan berikan dia pelajaran. Semisalnya jika putih mainkan pion B3, langkah ini blunder, bahkan dengan langkah ini, sudah membuka peluang bagi kita bisa menang dalam jangka panjang. Atau dia mainkan bidak C3, sama saja, baik itu jika dia memilih bidak, dan yang lain-lainnya, yang ada tanda panah, sudah bisa dipastikan kalian akan menang. Bagaimana cara Anda bobol pertahanan putih? Simak video berikut. Sebelum saya membuka kuncinya, apa salahnya jika kalian berkenan, like video ini, lalu simpan, agar bisa Anda tonton ulang kapan Anda membutuhkannya. Kunci pertama jika Anda menemukan jawaban itu, apalagi untuk Anda yang sering berhadapan lawan pemain seperti di warung kopi, kadang-kadang, tidak menyadari bahwa langkah ini blunder besar. Bagian penting di sini kawan, harus secepatnya Anda membuka pusat, kunci utama berada di kotak D5, selain dari situ adalah salah. Semisalnya kita mainkan kuda F6, langsung menekan bidak E5, putih melindungi bidak dengan D3, hubungkan rantai pion. Setelah itu langsung Anda mainkan bidak D5, jawaban ini sangat sederhana, namun akan berdampak buruk ke depan, apapun jawaban selanjutnya dari putih. Tidak mungkin putih mengabaikan hal ini. Karena setelah kita menerima pion dia, langkah berikut terjadi pertukaran menteri, membuat dia rugi kehilangan hak rokadeh. Solusi terbaik dia menerima pion, atau kuda ke C3, support bidak E4, kita ulas satu persatu untuk Anda. Pertama jika dia tangkap bidak, kita ambil dengan menteri, lalu kuda dia berkembang, tempo menekan menteri. Lalu gajah B4 kunci pergerakan kuda, putih akan secara otomatis mainkan gajah support kuda. Lalu kita lakukan perkembangan perwira seperti kuda C6. Seolah-olah kita mengabaikan setelah putih lanjutkan kuda F3, juga perkembangan perwira. Maka setelah kita mainkan menteri A5, menekan kuda 2 kali, walaupun ada untuk sementara ini putih dapat melindungi kuda, seperti menteri D2, maka setelah kuda D5. Maka langkah selanjutnya, sudah bisa dipastikan kuda dia akan gugur. Mungkin dari sini, lawan Anda akan menyadari, kalau dia lagi berhadapan sama naga yang berbeda. So, sekarang mari kita kembali. Bagaimana jika di posisi ini, lawan Anda memilih kuda berkembang ke C3, mensupport pion di E4. Perjalanan yang hampir sama kita tempuh yaitu gajah B5. Disinilah terjadi kegagalan yang sering dialami pemain catur, memilih gajah ke B2, support kuda. Walaupun ada opsi terbaik dari putih, yaitu gajah ke kotak D2, nanti kita akan terapkan. Kita cukup mainkan bidak menyerang kuda. Tentu putih tidak akan mungkin tinggal diam saja, pasti akan melawan dengan bidak A3, juga menyerang gajah terang Anda. Kita terima kuda, setelah terjadi serangkaian langkah ke depan, selain kita unggul material secara eksplisit. Di sisi lain, kita juga mendominasi permainan, tentu sudah bisa memesan secangkir kopi sahabat. So, sekarang mari kita riset jawaban terbaik dari putih, yaitu gajah itu pindah ke D2. Tujuan untuk antisipasi kelanjutan bidak ke D4, kita lanjutkan langkah tenang bidak C3, kontrol pusat. Setelah putih kembangkan kudanya, menteri A5, kembali menyerang kuda 2 kali, dan hal ini harus direspon keras oleh putih. Seperti kuda E2, namun perhatikan pion E4, menjadi lemah setelah kuda melangkah, kita dapat mengambil kualitas bidak pukul E4, putih pertukaran gajah gelap. Kuda blok. Maka setelah terjadi serangkaian langkah sederhana ke depan, selain kita unggul biji pion, putih memiliki pion lemah yang terpisah satu sama yang lain. Maka peluang menang kita, sedikit banyaknya, sudah ada harapan. Dalam permainan babak akhir, mungkin saya hanya sebagai alat, yang bisa kalian tempuh, meraih kesuksesan di masa yang akan datang. So, bagaimana jika semua hal itu, telah diketahui oleh tentara rambut putih? Pada langkah ketiga dia langsung mainkan kuda ke C3. Support kuda antisipasi kedatangan gajah gelap ke B4. Kita harus menempuh perjalanan yang berbeda, melewati lautan Pasifik India, seperti gajah C5, kuda putih ke F3,
kita rokade di sayap raja. Nah, putih tidak mengabaikan posisi ini, seperti langkah tenang pion ke D3. Maka setelah kuda G4, putih akan kehilangan keseimbangan, sulit bagi dia mencegah ancaman ini. Sementara, jika dia dorong pion ke D4, di sisi lain membuka sepanjang fail E, sementara posisi raja dia masih belum diamankan sejauh ini, saya mohon diperhatikan dengan baik-baik, agar tidak salah gagal paham. Nah, sebagai opsi terbaik putih, jawaban bidak H3 sangat tepat kontrol kotak G4, dan kembali lagi dengan kunci yang saya sampaikan tadi, yaitu harus membuka pusat, di mana putih telah menyimpang di langkah awal. Yaitu bidak D5, putih menerima pion. Jangan terburu-buru ambil pion itu, terlebih dahulu, bidak E4, memukul mundur pasukan dia secara teratur. Ada dua bagian jawaban alternatif dari putih. Jika kuda pindah ke H2 langkah yang sangat tepat, barulah kita lanjutkan pertukaran pion di D5. Selanjutnya jika putih langsung terburu-buru, gajah ke C5, langkah ini blunder besar, karena setelah jawaban tenang menteri D4. Langkah selanjutnya benteng dia akan gugur, dan peluang menang semakin terbuka. Mari kita pisahkan jawaban ini, karena sangat terlalu awam. Jawaban gajah ke B2, pilihan yang sangat tepat. Kita lakukan perkembangan seperti kuda, gajah ke C5. Selain membuka jalannya rokade, ambil tempo menekan menteri. Situasi semakin sulit, setelah menteri pindah ke G5, mencegah putih untuk melakukan rokade, walaupun ada untuk sementara ini bidak G4. Setelah kita melihat situasi putih, semakin tidak teratur, maka kita sudah bisa melepaskan serangan rudal jarak jauh, dengan bidak B5. Semakin serba salah jika tidak diterima, akan menambah masalah baru, maka jawaban alternatif putih harus tangkap bidak itu. Kuda naik ke D4. Setelah pertukaran gajah dengan kuda, lagi-lagi menekan posisi benteng, bidak C3, maka gajah tangkap pion, raja tangkap kembali, kita juga ambil gajah, walaupun kita katakan material sebanding kawan. Namun, posisi pertahanan putih terbuka, membuka peluang untuk lancarkan serangan, sangat mendukung situasi. So, sekarang mari kita kembali. Bisa saja terjadi kesalahan teknis, jika dalam bangunan ini, putih memilih bidak D4, walaupun langkah ini blunder. Justru sebuah pemikiran yang salah, jika Anda berpikir untuk eliminasi kuda, lalu timbul pemikiran standar 3 langkah ke depan posisi sayap raja putih, mengalami kerusakan. Semisalnya, Anda pukul kuda. Dengan satu kesalahan ini, dampaknya sangat serius bahkan bisa dibilang putih unggul jauh. Contohnya, putih ambil gajah, Anda pukul bidak, gajah kali bidak, benteng menyerang raja, cukup gajah blok, permasalahannya sekarang, kedua pion putih di pusat, sangat berpengaruh kuat, pada perkembangan perwira Anda. So, sekarang mari kita kembali, sebetulnya langkah transposisi ini, sudah saya beberkan di video sebelumnya. Karena bagian ini, sering sekali terjadi kesalahan teknis, untuk pemula bahkan pemain menengah. Sehingga saya harus ingatkan kembali, maka gajah ke B4, sudah bisa dipastikan salah satu perwira dia akan gugur di langkah selanjutnya. Maka dari situ, saya menyampaikan bahwa, channel ini dibangun berdasarkan pengalaman saya, tentu dengan mendukung Anda sebagai penggemar catur. Dengan cara like subscribe channel ini, jika menurut Anda bermanfaat, layak dijadikan pelajaran edukasi. Salam hormat saya Chess Legends Arena.